Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya dan di channel NPM 5021313 di MK Telaah Kurikulum Dosen Pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, harap teman-teman membaca dan memperhatikan video berikutnya. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan halaman pertama yaitu tentang telaah buku guru siswa kelas rendah RPP, silabus dan keterampilan abad 21 yang dibagi menjadi 3, yaitu telaah buku guru dan buku siswa di kelas rendah, telaah silabus dan RPP, dan telaah keterampilan abad ke-21. Dan untuk buku guru dibagi menjadi 2, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dan untuk buku guru kurikulum 2013 dan merdeka yaitu berikut ini adalah beberapa informasi mengenai format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. 1. Buku panduan. 2. Buku panggangan guru. 3. Buku modul. Dan format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa serta keahlian dan pengalaman guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan kurikulum 2013 yaitu buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 memiliki beberapa format atau bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa. Berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu buku teks, buku pembelajaran tematik, buku cerita, buku latihan. Dan untuk format bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan untuk kurikulum merdekanya yaitu berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum merdeka. 1. Buku pembelajaran tematik. 2. Buku teks. 3. Buku cerita. 4. Buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan untuk silabus di kelas rendah yaitu silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang berisi rincian materi, tujuan, metode, dan evaluasi yang akan diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Silabus biasanya digunakan oleh guru atau dosen sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran serta sebagai acuan bagi siswa atau mahasiswa dan mengikuti proses pembelajaran. Silabus di SD kelas rendah biasanya disusun dengan pemerhatian karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran khusus dalam proses pembelajaran. Dalam silabus tersebut, guru harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai. Dan untuk RPP di kelas rendah yaitu RPP di SD kelas rendah biasanya disusun berdasarkan silabus yang telah diterapkan dan harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan penilaian RPP. Juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas rendah yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif dan inovatif. RPP di SD kelas rendah harus memperhatikan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti metode ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran bermain. Selain itu, RPP juga harus memperhatikan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang aktif dan kreatif seperti menggambar, mewarnai, bermain peran, dan bernyanyi. Dan RPP di SD kelas rendah juga harus mencantumkan evaluasi dan penilaian baik secara formatif maupun
sumatif untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Evaluasi penilaian tersebut harus disesuaikan dengan materi karakteristik siswa. Dan untuk slide yang terakhir yaitu metode guru dalam pembentukan keterampilan abad ke-21 yang menjadi 5 bagian, yaitu 1. Pilih topik yang relevan, 2. Rencana pembelajaran, 3. Buat proyek kolaboratif, 4. Gunakan teknologi, 5. Melakukan evaluasi. Baiklah teman-teman, itulah video pembahasan singkat dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada teman saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.